Kalau dilihat dari berita ini, Anies Baswedan sungguh pede sekali ya. Yaitu hasil survei Anies Baswedan ya di atas Prabowo dan Ganjar Pranowo lah. Kalau dilihat dari statement yang ini dari Kumparan. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mengomentari hasil survei capres dari sejumlah lembaga yang tak satu pun memenangkan dirinya. Nah, bahkan di sini Anies Baswedan dalam statementnya mungkin yang jegal-jegal itu sedang mengatakan survei aslinya tidak seperti itu. Kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Nah, pertanyaannya siapa yang menjegal Anies Baswedan? Sangat tidak ada sekali kepedean kalau menurut saya ini. Bahkan dari berita ini Surya Paloh bahkan menyebut yaitu kasus Johnny G Plate ini bisa berdampak pada elektabilitas Anies Baswedan dan bahkan juga dari Nasdem. Ini padahal hasil survei yang kemarin itu belum ada kasus Johnny G Plate loh, belum ditangkap loh, belum diproses oleh kejaksaan loh, belum dijadikan tersangka. Tetapi hasil survei yang kemarin saja Anies Baswedan juga di urutan nomor 3. Apalagi ketika Johnny G Plate sudah ditetapkan tersangka dan bahkan juga sudah ditahan. Kemungkinan hasil survei Anies Baswedan bisa jauh di bawah yang kemarin-kemarin. Padahal dari dulu saja itu hasil survei bukannya naik tetapi malah turun dari 23 menjadi 19, apalagi saat ini. Bisa jadi dari 19 bisa turun menjadi berapa persen. Karena bahkan di sini Surya Paloh juga mengatakan akan berdampak pada elektabilitas Anies dan juga Nasdem. Jadi menurut saya ini statement dari Anies bahkan ada yang menjegal atau apa, menurut saya sih tidak sama sekali. Memang dilihat dari rekam jejak Anies memimpin DKI Jakarta, ya kita bisa menilainya sendirilah. Program-program Anies Baswedan pada saat di DKI Jakarta juga bisa menilainya sendiri. Jadi menurut saya tidak ada yang menjegal Anies Baswedan. Kalau Johnny G Plate kemarin ditahan oleh kejaksaan, menurut saya sih bukan karena menjegal Anies. Itu adalah proses hukum, proses penegakan hukum. Dan pada saat itu Pak Mahfud MD pernah mengatakan kejaksaan sungguh berhati-hati dalam mengungkap kasus Johnny G Plate ini karena memang sekarang ini juga tahun politik. Jadi sangat bersinggungan sekali dengan politik. Memang sih, apalagi dari respon Anies Baswedan dan bahkan Pak Surya Paloh, ya seolah-olah ada intervensi kekuasaan, seolah-olah Johnny G Plate ini dikorbankan atau bagaimana lah, seolah-olah seperti itu. Dan intinya ya menjegal Anies Baswedan. Menurut saya sungguh aneh sekali. Menurut saya kalau ini yaitu untuk menjegal Anies Baswedan. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Jawaban berkelas. Survei Carta Politika, Anies tersingkir, Agus dan Ahok masuk putaran kedua di Pilgub DKI. Super sekali. Ya, seperti itulah. Ini dari Kumparan. Nah, bahkan di sini juga Denny Siregar menanggapi, yaitu kebocoran proyek BTS yang seret Johnny G Plate dikorupsi 80%, 985 menara mangkrak. Ini menurut saya sudah nggak tanggung-tanggung lagi ya. 80%, men. Seharusnya itu ya mengorupsi itu ya 50%, 40%, 30% lah. Jadi ini menurut saya sudah kategori rakus ya, seperti kata Denny Siregar ini bahkan mengomentari rakus. Ya untung saja lah kejaksaan langsung bergerak cepat lah, aparat penegak hukum. Jadi akhirnya langsung diproses dan bahkan juga saat ini sudah menjadi tersangka. Nah, bahkan di sini menanggapi hal ini, Denny Indrayana endus 10 strategi jegal Anies menjadi capres. Nah, ini merupakan bentuk kepanikan ya. Nah, dari sini saya jadi penasaran, 10 itu apa aja sih? 2, muncul ide mengubah konstitusi guna memungkinkan lebih dari 2 periode. Ini sudah basi. Terus ini 5, pimpinan parpol yang tidak sejalan diintervensi. Ia menuturkan ada 1, pergantian ketua umum partai politik yang tidak melalui proses sesuai ADRT. Ini mengarah ke Demokrat. 6, menyiapkan komposisi hakim MK sebagai antisipasi dan memenangkan sengketa. 7, tidak cukup mendukung Ganjar, mendukung pula Prabowo. 8, opsi untuk membuat Anies tersangka dalam kasus Formula E. Kalau kasus Formula E ini saya harap sih semakin secepatnya ya, yaitu diproses atau dihentikan. Karena memang sampai saat ini juga terus mengambang ya kasus Formula E ini. Kalau memang ada bukti, ada saksi sudah cukup, ya seharusnya ditingkatkan lah dari penyelidikan ke penyidikan. Atau kalau tidak ada bukti sama sekali ya di stop lah. Seharusnya KPK lebih tegas lah
Anies tidak ada bukti dan juga saksi, maka kasus Formula E di stop atau dilanjutkan lah. Iya, memang pertanyaan masyarakat Indonesia saat ini terkait tentang Formula E. Apalagi Kejaksaan Agung menurut saya sangat berani sekali menetapkan tengah tahun politik saat ini. Ya memang hampir sama sih, KPK dengan Anies dan Kejaksaan dengan Johnny G. Plate. Apalagi Johnny G. Plate juga dari kader Nasdem. Menurut saya hampir sama, apalagi di tahun politik. Makanya butuh ketegasan lah. Kalau memang Anies bersalah dalam kasus Formula E, ya ditingkatkan penyelidikan di penyidikan. Menurut saya seperti itu. Atau bahkan di stop. Itu lebih keren lagi, karena memang masyarakat menanti-nanti lah. Itu juga akan secara tidak langsung akan berdampak positif juga kepada Anies Baswedan karena tidak terganjal dengan kasus Formula E. Bahkan di sini juga Amin Rais ini menjadi kompor ya. Amin Rais, Bung Surya Paloh, please fight back. Apanya yang di fight back? Semua kok membela tersangka kasus korupsi ya. Ini menurut saya sungguh aneh sekali, padahal juga belum berkuasa. Apalagi ketika Anies besok memenangkan pertarungan Pilpres. Wow, sungguh ngeri sekali. Bahkan di sini Kejaksaan sangat berhati-hati sekali dalam menentukan kasus ini dan akhirnya menetapkan tersangka. Itu sangat hati-hati sekali. Itu sudah mulai tahun 2020 yang lalu loh itu. Penyelidikan 2022. Hampir 1 tahun lah. Tetapi akhirnya menetapkan tersangka Johnny G. Plate tersebut. Tetapi ini ada kompor lagi dari Amin Rais. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendukung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan serangan balik kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan berkaitan dengan penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang merupakan Sekjen Partai Nasdem oleh Kejaksaan Agung. Jumlah pihak kemudian mengkaitkan penetapan tersangka tersebut dengan sikap dan pilihan politik Partai Nasdem yang kini berseberangan dengan Jokowi. Amin Rais pun melalui video yang dibagikan di media sosialnya berpesan kepada Surya Paloh untuk melakukan serangan balik. Padahal tidak hanya dari Nasdem saja loh, menteri dari Presiden Joko Widodo terkena kasus serupa. Bahkan juga ada dari Golkar, PKB, PDIP, Gerindra, dan sekarang Nasdem. Ya, menurut saya sudah sangat keren lah, yaitu dalam hal ini Presiden Joko Widodo dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Jadi menurut saya sudah sangat keren sekali. Ada 5 loh dari Kementerian Presiden Joko Widodo terkena kasus yang kurang lebih hampir serupa. Tetapi ketika dari Nasdem terkena kasus seperti ini, menurut saya sih tanggapannya sangat lebay sekali. Dan bahkan malah menyudutkan pemerintahan. Seharusnya ya hormati proses hukum yang berlaku, hormati proses hukum. Menurut saya itu lebih bijak lah atas tanggapan dari Johnny G. Plate dijadikan tersangka.